Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat limpahan kasih sayangnya lah kita pada pagi hari ini masih diberi berbagai nikmat. Tentu saja nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lain di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kembali mengganas. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada anak-anakku untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M, apalagi saat ini kita dalam kondisi PPKM darurat. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas dari pembina OSIS, dari panitia MPLS untuk menyampaikan satu buah materi yang berjudul anti radikalisme. Tapi sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang apa itu radikalisme dan bagaimana hubungannya dengan kalian, saya tentu saja ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena meskipun mungkin saat ini saya belum mengajar kalian nanti di kelas 10, tetapi tentu saja saya akan menjadi guru kalian, sehingga tidak ada salahnya saya ingin memperkenalkan diri secara singkat saja. Untuk lebih dalamnya nanti di pembelajaran tentu saja kita akan lebih banyak berkenalan, meskipun saat ini tentu saja masih secara daring. Baik, ini biodata saya. Nama saya M. Arif Rahman Hakim, ya, SS, ya, sarjana sastra. Tempat tanggal lahir Batang 26 Oktober 1979. Pekerjaan guru bahasa Indonesia. Nah, alamat rumah saya adalah di Perumnas Kalisang, Jalan Akasia 4, nomor 22, Kauman Batang. Ini keluarga, ya, istri saya satu, ya, Anisatul Azifah, dan anak dua, yaitu Binta Makosidia Husna dan Ahmad Muhibul Adri. Kebetulan anak saya yang pertama tahun ini juga sama seperti kalian, masuk ke jenjang SMA. Ya, itu. Ini riwayat pendidikan saya, ya. Saya dimulai dari MI, kemudian di SMP 1, terus SMA 1 Batang, kemudian saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, dan saat ini saya masih kuliah lagi mengambil S2, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Doakan segera lulus, ya. Ya, saya akan mengajar bahasa Indonesia, tetapi untuk tahun ini saya akan mengajar kelas 12, ya. Jadi kita belum akan ketemu di kelas nanti, tetapi tentu saja berinteraksi pasti akan selalu kita lakukan, ya. Itu sekedar perkenalan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang saya beri judul Melawan Radikalisme dengan Cinta. Ya. Apa ini kok radikalisme, hubungannya kok dengan cinta, itu apa hubungannya? Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin kalian melihat foto-foto ini, ya. Apakah di antara kalian ada yang beragama non muslim? Ya, mohon maaf, ini materi ini memang agak bersinggungan dengan agama, ya, tetapi saya kira ini justru menjadi pembelajaran yang baik bagi kalian bahwa salah satu cara untuk melawan radikalisme ya adalah dengan saling menghormati, ya. Nah, ini ada beberapa foto yang
saya ambil dari internet saja ini. Jadi kalian bisa lihat ada dua anak kecil, di belakangnya ada bendera. Ya, kalian saya yakin juga tahu itu bendera apa, betul ya, bendera ISIS ya. Dan anak itu memegang senjata. Ya, tidak tahu apakah itu senjata beneran atau senjata mainan, tapi ini satu potret yang memprihatinkan tentu saja karena anak kecil sudah seperti itu. Nah ini juga sama ini ya, ini juga saya ambil juga dari internet. Ada foto orang-orang yang bawa pedang, ya, bawa pedang bersorban ya. Ini kan simbol ya, simbol-simbol agama yang dipakai dan dikaitkan dengan pedang ya, yang merupakan salah satu senjata tajam itu saja. Nah ini juga salah satu potret lagi, yaitu foto dari ledakan bom Bali ya, tahun 2002 yang lalu. Ini suatu peristiwa yang sangat mengagetkan karena orang Indonesia bisa mengbom dengan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan atau menewaskan banyak korban jiwa. Ya. Nah, ini kan potret agama kita. Ya. Ini saya terus terang menggunakan contoh agama Islam ya, tapi saya yakin juga sebetulnya hal yang sama juga terjadi di agama lain ya. Tapi mungkin tidak di sini karena di Indonesia kan mayoritasnya adalah Islam. Tapi kalau kalian lihat di Inggris mungkin atau mungkin di yang lain juga banyak simbol-simbol agama yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan. Nah, selanjutnya apa sebenarnya akar radikalisme atau radikalisme itu apa sebetulnya? Ya, radikal itu kalau menurut kamus artinya adalah sesuatu yang berlebihan, ya, sesuatu yang terlalu ekstrim, seperti itu. Ya, nah, sehingga dari sikap yang berlebihan atau terlalu ekstrim itu menimbulkan sikap membenci atau tidak suka terhadap pihak lain yang berbeda dengannya. Nah, itu akar kata dari radikalisme itu sendiri. Nah, menurut Sapi Ma'arif, maraknya aksi terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia akhir ini sebenarnya tidak lepas dari isu global yang terjadi. Ada isu ketidakadilan, kekejaman, penindasan sebagian umat Islam di suatu wilayah. Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu kalau kalian mengikuti di TikTok kan saya yakin ketika bagaimana Israel menyerang Palestina itu kan di TikTok marak sekali orang bikin video-video yang membangkitkan ya solidarisme dan solidaritas dan sebagainya. Ya di satu sisi itu bagus ya, tetapi jika itu kemudian berlanjut itu kemudian akan menimbulkan rasa kebencian pada pihak lain ya. Ya kalau Israel itu kan jauh ya di timur tengah sana. Nah, akhirnya kemudian mungkin kebenciannya berlari ke orang yang ada di dekat kita yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, terorisme itu lahirnya dari radikalisme. Yang meskipun memang tidak selalu bisa dikatakan bahwa radikalisme identik dengan terorisme. Radikalisme lebih terkait model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang. Sedangkan terorisme jelaslah suatu tindakan kriminal dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Ya, memang antara teroris dengan radikal itu tidak sama ya, tetapi ada hubungannya. Terorisme itu lahir dari radikalisme. Ya, terorisme itu lahir dari radikalisme. Nah, Rizal Sukma, ini ahli, ya, seorang ahli pakar, mengatakan bahwa radikalisme is only one step short of terrorism. Ya, jadi radikalisme itu adalah satu langkah lagi menuju terorisme. Nah, sedangkan dari akar dari radikalisme ini tidak lain dan tidak bukan diawali dari sikap intoleran. Ya, intoleran itu ya tadi tidak menghargai perbedaan, ya, tidak menghargai perbedaan, tidak mau menerima atau menghargai perbedaan. Kalau ada yang tidak sama dengan kita, baik itu dari segi agama, dari segi pendapat, kemudian kita mengkafirkan atau bahkan kemudian melakukan tindakan yang merugikan orang lain itu. Nah, apa hubungannya anak muda dan radikalisme? Nah, mengapa kok materi ini oleh pembina OSIS dimasukkan menjadi salah satu materi yang diberikan pada saat MPLS? Ya, mengapa kok bukan narkoba misalnya? Mengapa kok bukan yang lain? Ya, narkoba memang sangat berbahaya. Ya, tetapi narkoba saya kira
kalian sudah sangat paham ya, sudah tahu lah, karena narkoba itu sesuatu yang kelihatan ya, narkoba itu kan bendanya ada. Nah sedangkan radikalisme itu sesuatu yang bersifat apa, pikiran ya, bersifat paham, yang ini tidak terlihat, dan ini menyebarnya kalau kalau narkoba kan diedarkan secara langsung ya. Nah tapi kalau radikalisme itu penyebarnya tidak harus secara langsung, tapi bisa juga melalui media-media yang saat ini ada. Nanti saya jelaskan. Nah, ada satu survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam Lakib yang menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Ya, ini dilakukan pada tahun 2010 sampai 2011 ya, terhadap beberapa sekolah negeri dan sekolah swasta di Jabodetabek ya, ini di Jakarta. Ya, survei ini mengambil sampel 993 siswa SMP dan SMA. Yang patut dicatat, survei ini menunjukkan bahwa hampir 50% dari pelajar setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama. Nah, ini kan sesuatu yang berbahaya sekali. Bayangkan 50% anak muda itu setuju kalau melakukan kekerasan atas nama agama. Ya. Terus ada 14,2% siswa menyatakan setuju dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Nadir Emtor. Ini yang orang-orang yang teroris yang tadi ngebunuh Bali tadi itu. 84% juga menyatakan setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, sebanyak 25,8% menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan sebagai ideologi negara. Nah, ini survei yang memang baru dilakukan di Jakarta, tetapi saya yakin ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana anak muda saat ini melihat terorisme itu atau radikalisme itu. Oke. Nah, mengapa kok anak muda yang disasar ya? Mengapa anak muda yang lihat? Tentu saja yang pertama karena masa remaja adalah masa mencari jati diri atau identitas ya. Kalian kan masih mencari jati diri yang meniru dan sebagainya ya. Ya kalau yang ditiru sesuatu yang baik ya mungkin tidak masalah ya, yang ditiru artis Korea, rambutnya, gaya pakaiannya ya, mungkin di satu sisi itu ada negatifnya, tapi itu mungkin juga harus diwaspadai. Terus ingin mencoba sesuatu yang baru ya, ini juga salah satu ciri khas remaja. Kalau ada sesuatu yang baru itu penasaran, ingin mencoba ya, misalnya rokok misalnya, pertama mencoba rokok ya, terus kemudian berlanjut ke yang lain gitu. Terus, nah anak muda itu juga melek informasi dan teknologi. Maksudnya hampir semua dari anak muda saat ini sudah punya HP. Saya yakin kalian juga melihat ini ya pakai HP kan. Nah itu artinya kalian itu generasi yang sudah paham informasi dan paham teknologi. Sehingga ketika mengakses apapun mudah, apalagi sekarang akses internet itu kan walaupun mungkin tidak pakai WiFi, sekarang pakai kuota data itu kan sudah sangat gampang, murah dan cepat sekali. Terus kemudian fondasi keagamaan juga kurang. Saya coba tanya ke kalian, berapa dari kalian yang pernah mondok? Mungkin 1-2 anak saja yang pernah mondok. Atau mungkin kalian dapat pelajaran agama dari mana? Ya mungkin ada yang menjawab, saya ikut EPQ Pak. Ya, EPQ itu kan hanya mempelajari cara baca Al-Quran. Ya mungkin ada sedikit agama, tapi kan sangat sedikit porsinya. Ya, ya hampir sebagian dari kalian mendapatkan pelajaran agama itu hanya dari sekolah-sekolah formal. Ya, dari SD, dari SMP-nya seperti itu, dan itu pun sangat sedikit porsinya. 1 minggu mungkin hanya 2-3 jam pelajaran. Ya, sehingga kalian dari sisi keagamaan cenderung cenderung kosong ya, cenderung kosong gitu. Nah terus yang berikutnya adalah jauh dari orang tua. Ini tentu saja kalau yang sudah kuliah atau nanti kerja. kalau kalian mungkin saat ini masih lebih banyak di rumah. Nah dari mana radikalisme itu masuk? Ya, yang pertama adalah dari media sosial. Nah ini yang saya katakan tadi, bedanya dengan narkoba. Kalau narkoba kan peredarannya kan harus ketemu langsung ya, dipakaikan saya seperti itu. Tapi kalau radikalisme itu bisa masuk lewat media sosial, Facebook, WA. Hanya kalau kalian di grup WA atau dari dapat kiriman WA itu jangan langsung di share ya, harus betul-betul dicermati terlebih dahulu ya, di YouTube dan sebagainya. Kamu bisa lihat di YouTube itu, mau cari tutorial bikin undi-undi sampai bikin bom itu ada semua. Itu kan
betapa luar biasanya media sosial yang bisa seperti ibarat apa pedang ya, bisa bermanfaat juga bisa membahayakan. Ya sekolah, nah dari sekolah itu juga ada ini nanti terutama kalau yang aktivis di OSIS terutama tapi memang di kota besar, tapi saya yakin di kota-kota Batang itu juga sudah mulai ada karena saya tahu sendiri ada kegiatan-kegiatan yang bagus tetapi di dalamnya menanamkan ya masih menanamkan saja sebetulnya belum sampai ke tahap yang lebih jauh tetapi menanamkan nilai-nilai intoleransi itu yang juga menjadi benih-benih radikalisme. Terus kampus ya ini nanti kalau yang kalian kuliah juga harus hati-hati jangan terkecoh dengan ajakan-ajakan dari kakak-kakak tingkatnya yang mungkin meminta kalian ikut kegiatan apa dan sebagainya. Terus tiba-tiba kamu disuruh pakai itu yang jilbab besar terus ditutupi matanya ditutup wajahnya hanya kelihatan matanya. Nah tentu saja yang keempat adalah pergaulan ya, pergaulan juga akan sangat bisa menjadi pintu masuk dari radikalisme. Nah, bagaimana cara menangkal radikalisme? Nah, yang pertama adalah tentu saja kalau kita sebagai umat Islam ya kita meyakini bahwa Islam itu diturunkan ke dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diturun atau diutus menjadi nabi itu ya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Ya. Bahkan di Islam itu kan ada rambu-rambu ya ketika bagaimana perang saja ada rambu-rambunya tidak boleh melukai perempuan, tidak boleh melukai anak-anak dan sebagainya, merusak pohon pun dalam perang tidak diperkenankan dalam Islam. Terus perkuat fondasi keagamaan sesuai dengan akidah kita yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ya paling gampangnya kalau kalian saat ini ada tinggal di kampung itu ya misalnya yang ikut yasinan, tahlilan itu Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ya itu. Terus yang ketiga adalah jangan mudah terpengaruh. Ya, jadi kalau melihat sesuatu yang baru itu jangan gumunan ya. Apalagi kalau di internet itu kan banyak sesuatu yang menawarkan surga ya. Kalau kamu mau masuk surga harus gini ya bagus, tapi kalau itu sudah sampai kepada tahap mengkafirkan orang lain ya itu ya sudah masuk ke ranah radikalisme. Nah, selektif dalam bergaul, nah ini juga harus dilakukan ya. Jadi nanti kalian juga harus hati-hati ketika bertemu dengan teman-teman baru ya. Harus hati-hati dalam memilih teman. Nah, terus yang berikutnya adalah ini harus hati-hati dalam menggunakan gadget atau gawe kalian. Jadi semua informasi itu harus disaring, ya. Jangan langsung di sharing. Ya. Jadi jangan asal sharing atau forward ya. Jadi harus di cross check terlebih dahulu ya. Kalian bisa lihat di internet itu kan banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran yang kemudian itu membuat hoax dan sebagainya ya. Nah sekarang saya ingin ada sedikit games ya, jadi kalian nanti jawab saja dalam hati ya. Nah kalau kalian nanti setuju ya nanti dalam hati bilang saya setuju atau ya, atau kalau tidak ya tidak ya. Yang pertama negara Islam, setuju atau enggak ya, jawab dalam hati ya. Terus yang kedua bom bunuh diri, setuju atau enggak. Terus larangan memilih pemimpin non muslim, jadi kalau Indonesia itu sebagian Indonesia adalah orang Islam maka tidak boleh memimpin orang yang memimpinnya adalah orang non muslim, setuju tidak dengan itu. Terus larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain, misalnya kalau Natal itu kamu termasuk yang setuju tidak kalau kamu mengucapkan selamat Natal misalnya. Terus wajib jilbab di sekolah negeri, nah ini kalian beberapa waktu lalu ini juga sempat viral ya, boleh nggak sebetulnya mewajibkan jilbab di sekolah negeri ya, ingat ya di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta mungkin yang berbasis agama tidak masalah, tapi kalau di sekolah negeri kalian bagaimana. Terus razia warung makan di bulan Ramadan. Nah, kalau kalian sering lihat juga kalau pas puasa Ramadan itu ada warung buka terus tapi ada juga yang merazia, itu menurut kamu bagaimana? Nah,
Jika Anda lebih banyak menjawab setuju, maka waspadalah. Virus radikalisme mungkin sudah menjangkiti Anda. Ya, jadi hati-hati kalau yang tadi banyak menjawab setuju, ya mungkin sudah mulai ada itu bibit-bibit radikalisme di dalam pikiran kalian. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Nanti kalian harus konsultasi nanti dengan Pak Guru agamanya ya, biar biar mendapatkan pemahaman keagamaan yang lebih utuh ya, jangan sepotong-sepotong. Kalau kalian mengikuti apa video-video yang beredar itu kan sebenarnya kajian agama tapi sepotong-sepotong ya, itu tidak utuh sehingga kelihatannya ya seperti itu. Maka harus mempelajari agama itu yang utuh ya. Nah, ini foto ini juga foto yang viral saya kira beberapa waktu yang lalu. Ini selebrasi dari gol yang dilakukan oleh pemain sepak bola. Ada yang menggunakan simbol agama Hindu, ada yang menggunakan simbol agama Katolik, dan ada yang menggunakan simbol agama Islam. Maksudnya apa? Nah, ini merupakan perkataan dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita itu tetap satu, yaitu manusia. Kita sama-sama manusia yang hidup dan tinggal di bumi yang sama ini. Ya, makanya ini harus betul diperhatikan. Baik, demikian tadi paparan singkat saya terkait dengan radikalisme. Silakan nanti jika ada pertanyaan yang terkait dengan radikalisme, kalian bisa tanyakan kepada saya atau juga nanti kepada guru agama yang nanti akan mengajar kalian di kelas 10. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda kalian semua. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tunggal. Ini adalah sekolah kalian, meskipun saat ini kita belum bisa bertatap muka, tapi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.